katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya, ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan Oke, bertemu lagi dengan kita, dengan channel yang akan memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan politik nasional hari ini. Ada pembahasan menarik dari Adi Prayitno, salah satu pengamat politik nasional, bahwa ini bukan hanya persoalan petugas partai, tapi ini adalah persoalan bagaimana langkah politik Jokowi ke depan. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa mengarahkan eh, presiden kita, siapa yang akan mengarahkan kebijakan-kebijakan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Keretakan antara Jokowi dengan Megawati dengan PDIP itu dimulai dari semenjak Gibran Raka Buming Raka itu dicalonkan sebagai calon presiden. Tentu banyak tensi politik yang sangat tinggi gitu. Inilah cuplikannya. orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Mas, Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu sebenarnya. aduh, Dalam gini, tanda kutip ya tentu iya, saja. iya, iya, Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu, yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas, cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, oh macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Oh macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah, oh macam-macam lah. Saya terus terang Tapi kan itu agak disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin betul. sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Nah, Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski ah. pada saat yang bersamaan Silvia harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini, ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Nah, itulah eh, kehebatan Presiden Joko Widodo. Dia membuktikan bahwa dia adalah seorang presiden Republik Indonesia dan tidak bisa diatur oleh siapapun, termasuk seorang partai politik atau ketua partai politik. Tidak bisa Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa beliau adalah seorang presiden. Ah.
Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau Oke. jujur Oke, sebenarnya. tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu. Ya semua kebijakan politik, Ah, koalisi, termasuk komposisi menteri, dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh. Saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik saya tangkap bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong cucu. Saya nggak nemu rumusnya. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik elektoral. tapi kan Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo aja. Ya bagus kalau itu terjadi. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Ya gimana ada Mas Gibran di situ? Karena begini Silvia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama, harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang ketiga, dari segi umur, ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara langsung. Orang juga percaya sepanjang proses pencapresan kemarin. Ya mentor utama, konsultan utama, nomor 2 itu, the one and only, hanya Jokowi bukan yang lain. Yang lain itu ngaku-ngaku aja. Kan gini ya Mas Adi, sekarang itu kan ya katakanlah Gibran sudah nanti so far masih jadi wapres terpilih nih ya. Kita belum tahu nanti hasil gugatan MK gimana. Tapi kalau Gibran jadi wapres, kita harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai presidennya. Apa iya nanti menurut lo Prabowo sama Gibran ini terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi? Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Ya secara teoritis tentu nggak bisa. Karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol yang akan dilakukan oleh Gibran. Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adeknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya. Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi
Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun. Ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis. Oke. Ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu aja. Ya, itulah cuplikan sedikit video dari Adi Prayitno sebagai pengamat politik. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda terhadap keluarnya atau hengkangnya Jokowi dari partai politik PDIP. Terima kasih. Wassalam, salam perdamaian.